Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gilang Akbar Pratama, NPM saya 230 Saya dari jurusan S1 Perbankan Syariah kelas A. Di sini saya akan menjelaskan konsep pemikiran ekonomi Islam pada masa Bani Abbasiyah. Bani Abbasiyah didirikan oleh Abdullah Al-Sofah bin Ali bin Abdullah bin Al-Abbas. Dilahirkan di Umayyah tahun 104 Hijriah. Bermula ketika Bani Hashim menuntut kepemimpinan Islam berada di tangan mereka karena mereka merupakan keluarga Nabi yang terdekat. Kemudian tuntutan ini semakin mengeras saat Bani Umayyah naik tahta dan mengalahkan Ali bin Abi Thalib. Tokoh yang pertama yaitu Ali Mahdi. Muhammad bin Abdullah bin Muhammad bin Ali bin Abdullah bin Abbas dengan lakab Al-Mahdi adalah khalifah ketiga dari dinasti Abbasiyah setelah Abu al-Abbas, Al-Safa dan Mansur. Ia lahir pada tahun 1126 Hijriah di Hamimah dekat kota Mekah. Akhirnya Mansur al-Dawaninggi memiliki perhatian besar pada pendidikan dan sejak remaja telah memberikan tanggung jawab penting padanya. Konsep pemikiran Al-Mahdi yang ditawarkannya. Yang pertama, membuat tempat persinggahan jamaah haji. Kedua, adanya kolam air untuk para kafil dagang. Ketiga, memperbaiki dan memperbanyak jumlah tenaga. Tokoh yang kedua yaitu adalah Harun al-Rasyid. Figur Harun al-Rasyid yang legendaris ini dilahirkan pada 17 Maret 763 Masehi di Rai, Teheran, Iran. Dia adalah putra dari Khalifah Al-Mahdi bin Abu Ja'far Al-Mansur, Khalifah Abbasiyah ketiga. Ibunya bernama Kaizuran, seorang wanita sahaja dari Yaman yang dimerdekakan dan dinikahi Al-Mahdi. Konsep pemikiran yang ditawarkan oleh Harun al-Rasyid yang pertama yaitu mewujudkan keamanan, kedamaian, serta kesejahteraan rakyat. Yang kedua, membangun kota Baghdad yang terletak di antara sungai Eufrat dan Tigris dengan bangunan-bangunan megah. Yang ketiga, membangun tempat peribadatan. Tokoh yang ketiga itulah Abu Nawas. Abu Nawas terlahir antara tahun 747 hingga 762 Masehi. Ada yang menyebutnya tanah kelahirannya di Damaskus. Ada pula yang meyakini Abu Nawas berasal dari Bursa. Versi lainnya menyebutkan dia lahir di Ahwas. Yang jelas ayahnya bersama Hani, seseorang anggota tentara Marwan bin Muhammad atau Marwan Khalifah terakhir Umayyah di Damaskus. Sedangkan ibunya bernama Golban atau Jelban, seseorang penenun yang berasal dari Persia. Sejak lahir hingga tutup usia, Abu Nawas tak pernah bertemu dengan sang ayah. Ketika masih kecil, sang ibu menjualnya kepada seseorang penjaga tokoh dari Yaman bernama Sadat al-Yasira. Konsep pemikiran yang ditawarkan oleh Abu Nawas yaitu konsep pemikiran ekonomi Islam yang ditawarkan Abu Nawas adalah menurut cerita rakyat Irak. Ia suka menentang Abu Nawas dengan hal yang aneh, seperti cerita bahwa ia pernah disuruh memindahkan istananya. Tokoh yang keempat, Musa al-Hadi. Musa al-Hadi menjabat Khalifah Abbasiyah keempat, menggantikan ayahnya Khalifah Al-Mahdi. Ia menjalankan pemerintahan hanya 1 tahun 3 bulan, yaitu dari tahun 1669 sampai dengan 1170 Hijriah. Ia dilahirkan di Rai pada tahun 147 Hijriah. Ketika ayahnya wafat, Musa al-Hadi sedang berada di pesisir pantai Jurjuan di pinggir Laut Kaspia. Saudaranya Harun al-Rasyid bertindak mewakilinya untuk mengambil baiat dari seluruh tentara. Konsep pemikiran yang ditawarkan oleh Musa al-Hadi konon kemangkatannya itu tidak wajar. Ibunya Kaizuran
yang masih keturunan Iran dianggap terlalu sering mencampuri urusan pemerintahan. Hal itu yang tidak disenangi oleh sang khalifah. Yang kelima, Al-Amin. Muhammad bin Harun al-Rasyid menjabat khalifah ke-6 Daulah Abbasiyah. Pada usia 24 tahun dalam sejarah ia dikenal sebagai Khalifah Al-Amin. Meninggal Al-Harun al-Rasyid dianggap sebagai peluang emas bagi Kaisar Nicephorus untuk membatalkan kembali perjanjian damai dengan Daulah Abbasiyah. Konsep pemikiran ekonomi Islam yang ditawarkan Al-Amin yaitu adalah sejak semula Khalifah Harun sudah berpesan agar penerus tahta kekhalifahannya yaitu Al-Amin dan kemudian Al-Mamun menjaga kekompakannya mereka. Bahkan kesepakatan ini ditulis dan disimpan di dalam Ka'bah. Yang keenam adalah Al-Mamun. Dia dilahirkan pada pertengahan bulan Rabiul Awal tahun 170 Hijriah, sekitar tanggal 14 September 1786, di mana pada saat itu pula bertepatan dengan meninggalnya saudara ayahnya Al-Hadi yang kemudian digantikan oleh ayahnya Al-Mamun yaitu Hasrun ar-Rasyid. Ibu dari Al-Mamun adalah seorang bekas budak yang kemudian dinikahi ayahnya bernama Murajil dan dia meninggal hanya beberapa hari setelah melahirkan Al-Mamun. Konsep pemikiran ekonomi Islam yang ditawarkan oleh Al-Mamun yaitu adalah mendirikan sekolah Baitul Hikmah, pusat penerjemah kebudayaan dan ilmu pengetahuan Jabir Ibn Hayyan. Jabir adalah ilmuwan dari Iran yang ahli di bidang kimia. Dia adalah orang pertama yang mengidentifikasikan zat yang bisa melanjutkan emas. Selanjutnya ada Ibnu Al-Nafis. Nama lengkapnya adalah Ala Al-Din Abu Al-Hasan Ali bin Abi Hasam Al-Qarshi Al-Dimaski, dan dia biasa disebut sebagai Ibnu Al-Nafis. Ia lahir di Damaskus pada tahun 1213. Dia menghafal Quran, belajar membaca dan menulis dan mempelajari jurisprudensi, hadis dan bahasa Arab. Konsep pemikiran yang ditawarkan oleh Ibnu Al-Nafis adalah merupakan ilmuwan dari Damaskus yang punya kontribusi besar di bidang media. Ia merupakan ilmuwan pertama yang mengungkapkan teori pembuluh darah. Ia secara akurat dapat mendistribusikan pendarahan dalam tubuh. Selanjutnya ada Ibnu Sina. Ibnu Sina atau yang lebih dikenal di dunia barat dengan nama Avicenna mempunyai nama lengkap Abu Ali Al-Husain bin Abdullah bin Hasan Ali bin Sina. Julukannya ada Al-Ras, puncak gunung pengetahuan. Menurut Ibnu Halikan, Al-Kifil dan Baghaki, Ibnu Sina lahir pada bulan Safar 370 Hijriah atau Agustus 980 Masehi di desa Afsana, Bukhara, Uzbekistan. Ayahnya Abdullah dan Sitarah, ibunya, merupakan keturunan Persia. Karena itu, ketika Ibnu Sina masih remaja, dia sering menulis puisi dan esai dalam bahasa Persia. Konsep pemikiran ekonomi Islam yang ditawarkan Ibnu Sina adalah Ibnu Sina menuliskan tentang buku The Canon of Medicine. Buku yang ia tulis menjadi pedoman mahasiswa kedokteran di Eropa hingga tahun 1600. Selanjutnya adalah Ibnu Khaldun. Ibnu Khaldun memiliki nama lengkap Abu Zaid Abdurrahman Ibnu Khaldun, kemudian mendapatkan gelar Waliyuddin. Ia lahir di Tunisia pada awal bulan Ramadan 730 Hijriah dan meninggal di Kairo, Mesir pada tanggal 25 Ramadan 808 Hijriah. Ibnu Khaldun merupakan tokoh muslim terkemuka pada zamannya. Ibnu Khaldun dikenal sebagai ilmuwan yang memperlakukan sejarah sebagai ilmu serta memberikan alasan-alasan untuk mendukung fakta-fakta yang terjadi. Konsep pemikiran ekonomi Islam yang ditawarkan Ibnu Khaldun ialah ilmuwan dari Tunisia yang dikenal sebagai bapak pendiri historiografi, sosiologi dan ekonomi. Karyanya yang dikenal adalah Muqaddimah. Yang selanjutnya adalah Al-Zarawi, ahli bedah yang termasuk hingga ke abad 21 itu bernama lengkap Abu Al-Qasim Khalaf Ibnu Al-Abbas Al-Zarawi. Ia terlahir pada tahun 936 Masehi.
di kota Al-Zahra, sebuah kota berjarak 9,6 km dari Cordoba. Spanyol. Al-Zahrawi merupakan keturunan Arab Ansar yang menetap di Spanyol. Di kota Cordoba inilah dia menimba ilmu, mengajarkan ilmu kedokteran, mengobati masyarakat, serta mengembangkan ilmu bedah bahkan hingga wafat. Konsep pemikirannya Islam yang ditawarkan olehnya ialah ilmuwan dari Cordoba yang ahli di bidang kedokteran. Dia yang menemukan konsep operasi modern. Yang selanjutnya yang terakhir adalah Ibnu Haytham. Ia lahir dengan nama lengkap Abu Ali Muhammad Al-Husain Ibnu Al-Haytham. Beliau dilahirkan di Basrah, Irak pada tanggal 1 Juli 965 Masehi. Beliau memulai pendidikan awalnya di Basrah, Irak, sebelum diangkat menjadi pegawai pemerintah di tanah kelahirannya. Setelah beberapa lama bekerja dengan pihak pemerintah di sana, beliau mengambil keputusan merantau ke Ahwas dan Baghdad. Di perantauan beliau telah melanjutkan pengajian dan fokus perhatian pada penulisan. Konsep pemikiran Islam yang ditawarkan Ibnu Haytham adalah ilmuwan Irak yang ahli di bidang matematika. Ia dikenal sebagai optik pendiri modern. Ibnu Haytham berhasil membedah konsep cahaya, kemunduran Abbasiyah, wilayah kekuasaan semakin luas, merajalelanya KKN, merosotnya ekonomi. Sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.